55. Membunuh pembunuh. Jian Chen mengamati sebentar 7 bawahan dari pemimpin berjubah hitam itu, tidak ada yang lebih kuat darinya, rata-rata dari mereka hanya memiliki kultivasi di alam jiwa tahap 5 ke bawah. Jika di akademi orang yang berada di alam jiwa selalu disegani, maka kenyataannya di dunia persilatan terutama orang dewasa, alam jiwa adalah hal biasa bahkan tidak berlebihan disebut sebagai kultivasi dasar. Jian Chen mengalihkan pandangannya kembali ke arah pemimpin berjubah hitam yang kini masih berlutut memegang dadanya. Jian Chen tersenyum dingin sebelum mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya. Teknik pedang bulan separuh, gerakan pertama, Jian Chen mengambil kuda-kuda, tepi bibirnya sudah muncul uap putih. Dentingan kegelapan malam. Jian Chen bergerak cepat saat tiba-tiba berada di belakang lawannya. Sebelum semua yang melihat mencerna situasinya, kepala dari pemimpin berjubah hitam itu sudah terlepas dari lehernya dan menggelinding di tanah. Bawahan berjubah hitam tampak mematung karena mereka masih tidak mengerti situasinya, namun saat matanya melihat pedang Jian Chen, mereka menemukan darah yang menetes di pedang itu. Jian Chen telah memenggal pemimpin mereka. Lutut ketujuh jubah hitam segera menjadi lemas saat tahu incaran mereka bukan anak muda biasa. Di sisi lain, Jian Chen yang sudah membunuh pemimpin mereka tidak langsung bergerak melainkan memejamkan matanya beberapa saat. Sensasi membunuh manusia berbeda jauh dengan membunuh siluman. Jantung Jian Chen berdetak beberapa saat sebelum dia menghembuskan nafasnya pelan. Aku hampir lupa merasakan sensasi ini. Perasaan ini, detak jantung ini, sudah lama sekali aku tidak membunuh manusia. Jian Chen membuka matanya dan tatapannya masih dingin ketika melihat jasad tanpa kepala di belakangnya jatuh tergeletak. Sekilas mata emasnya bercahaya beberapa detik sebelum meredup kembali. Meski terlihat indah namun di pandangan 7 orang lawannya hal itu terlihat mengerikan. Dia seorang pembunuh alami. 7 orang berjubah hitam itu gemetar ketakutan ketika Jian Chen berekspresi datar dan tidak memunculkan rasa bersalah setelah membunuh. Namun yang membuat jantung mereka berdetak lebih kencang ketika tatapan Jian Chen mengarah pada mereka semua. Meski bertuju melawan satu, mereka tidak berani bergerak maju, sebaliknya mereka langsung mundur dan melarikan diri. Kalian sudah di sini. Jangan harap akan kembali. Jian Chen berkata datar sebelum bergerak cepat mengejar semuanya. Kecepatan Jian Chen berada di atas lawannya sehingga dengan mudah membunuh mereka satu persatu, apalagi Jian Chen seperti berteleportasi saat tiba-tiba muncul di hadapan musuhnya dan memenggal kepala lawannya. Dalam kurun beberapa detik saja semuanya terbunuh kecuali satu orang. Jian Chen menyisakan satu dari mereka untuk menginterogasinya. Orang terakhir itu begitu ketakutan dengan air mata yang menetes. Jelaskan sekarang, siapa kalian dan bagaimana kalian tahu aku adalah orang berada? Jian Chen bertanya dengan nada dingin. Kami hanyalah pembunuh bayaran, kami ditugaskan oleh atasan kami untuk membunuhmu setelah tahu kau adalah orang kaya. Bagaimana kalian tahu bahwa aku menyimpan ratusan ribu keping emas? Itu. Alis Jian Chen terangkat mendengar penjelasan orang itu dan sedikit tidak menyangka siapa yang menyuruh untuk membunuhnya, namun di sisi lain ia jadi mengerti semuanya. Jadi begitu, pantas saja aku selama ini kebingungan, Jian Chen bergumam pelan sambil mengelus dagunya. Tuan, tolong maafkan aku. Orang berjubah hitam tiba-tiba berlutut memegangi kaki Jian Chen sambil meminta belas kasihnya. Namun sebelum dia berbicara lebih banyak, pedang Jian Chen sudah terayun dan membunuhnya. Aku tak bisa memaafkan kalian, andai aku orang lemah mungkin kalian sudah membunuhku sekarang. Jian Chen mendengus dingin, tak merasa bersalah sedikit pun setelah membunuhnya. Menurut Jian Chen mereka sudah membunuh banyak orang dan itu sudah tak termaafkan olehnya pikirnya. Jian Chen memiliki prinsip untuk membalas apa yang mereka telah perbuat.
Pertarungan itu berakhir singkat jadi saat Jian Chen kembali ke api unggun Xiyun dan Mei Li belum terbangun. Pertarungannya juga sangat jauh sehingga dua wanita itu tidak bisa mendengarnya. Jian Chen kemudian membangunkan Mei Li, gadis manis itu menggeliat sambil mengucek matanya. Dia sedikit salah tingkah saat menyadari wajah Jian Chen begitu dekat dengannya. Saudara Jian, apakah ini waktunya aku berjaga? Mei Li menjaga sikapnya agar selalu tenang. Sebenarnya masih belum, namun sekarang aku harus pergi dulu. Jian Chen menggaruk kepalanya. Nona Mei Li, bisakah aku meminjam kartu pengenalmu sebelumnya? Aku akan pergi ke kota sebentar dan nanti akan kembali sebelum matahari terbit. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Sebenarnya ada hal lupa yang harus kulakukan di sana. Tenang saja, aku akan kesini kembali. Mei Li mengangguk, memberikan kartu pengenal yang berwarna emas itu. Kartu ini adalah kartu khusus dari Kepala Provinsi Naga Petir. Kemanapun kamu pergi tidak ada yang menghalangimu selama kau membawa kartu emas ini. Alasan Mei Li mempunyai kartu emas ini meskipun bukan keluarga dari kepala provinsi adalah karena kedekatan klan Niu dengan klan Chu. Ayah Mei Li memberikan kartu langka ini pada puteri kesayangannya. Saat Jian Chen akan mengambil tanda pengenalnya, secara tak sengaja kulit mereka bersentuhan. Gadis itu buru-buru menarik tangannya. Kedua pipinya tiba-tiba memerah seperti kepiting rebus. Di sisi lain Jian Chen justru tidak memperhatikan itu, perhatiannya tertuju pada tanda pengenal emas di tangannya. Jujur saja ia baru mengetahui ada sebuah tanda pengenal yang begitu luar biasa kegunaannya. Jian Chen mengucapkan terima kasih, namun sebelum dirinya pergi ia berpesan harus berhati-hati pada Mei Li karena mereka berada di hutan. Keduanya harus saling berjaga dan tak boleh dua-duanya ketiduran. Jian Chen kemudian melesat pergi meninggalkan Mei Li. Gerakan Jian Chen sangat cepat sampai sulit dilihat oleh mata telanjang. Jika sebelumnya mereka harus menempuh hampir 4 jam untuk pergi, namun ketika Jian Chen kembali memerlukan waktu 2 jam hingga bisa ke kota lagi. Para petugas shift malam tak bisa menginterogasi Jian Chen saat melihat tanda pengenal emas yang dikeluarkannya. Sama dengan sebelumnya, Jian Chen diperlakukan dengan hormat. Kartu ini sangat berguna, sayang sekali kalau aku tidak memilikinya. Melihat begitu ajaibnya sebuah kartu dapat merubah sikap seseorang, Jian Chen tertarik untuk mendapatkannya. Sesudah di kota tidak membutuhkan waktu lama Jian Chen sampai di tempat tujuan. Meski malam sudah larut namun di pusat kota Qianshan masihlah hidup, setidaknya ada beberapa penduduk yang masih terjaga. Jian Chen berhenti di sebuah rumah megah berwarna perak yang mempunyai 3 lantai, pedangnya sudah keluar dari cincin ruang, pedang taring putih yang sudah dibersihkan hingga terlihat mengkilap itu tak lama lagi akan ternoda oleh banyaknya darah. Alasan Jian Chen pergi ke rumah megah tersebut karena tempat ini merupakan markas dari orang-orang pembunuh tadi. 56. Dalang. Sekilas memang tidak ada yang salah dari rumah megah di depannya, mempunyai halaman hijau, bersih terawat juga terdapat hiasan lucu di pagarnya. Siapapun tidak akan menduga bahwa rumah ini merupakan markas dari dalang pembunuhan di kota yang terjadi beberapa hari ini. Petugas kota tak dapat menyelidikinya karena pembunuh itu lihai tidak meninggalkan jejak saat melakukan aksi. Satu hal yang tak mereka ketahui adalah pembunuhan itu bukan dilakukan oleh satu orang melainkan berkelompok. Salah satu kelompok itu adalah yang melawan Jian Chen sebelumnya. Dalang dari pembunuhnya juga adalah orang yang terkenal. Andai petugas keamanan kota mengetahuinya mereka juga tidak percaya kenyataan itu, karena orang itu cukup terkenal atas keramahannya. Jian Chen yang mengetahuinya saja sedikit terkejut meski beberapa saat diganti dengan memakluminya. Kenyataannya setiap manusia mempunyai topeng di dalam dirinya, mempunyai sikap berbeda di situasi tertentu terlepas apakah itu sikap jahat atau baik.
Jian Chen meluruskan kedua tangan dan kakinya untuk melakukan permanasan, menghirup nafas yang dalam lalu mengeluarkannya dengan perlahan. Setelah memantapkan hatinya, Jian Chen mulai memasuki kawasan rumah itu. Oh, berapa jam lagi hingga shift kita berakhir? Salah seorang penjaga menguap menahan kantuk lalu bertanya pada temannya yang sama-sama ditugaskan menjaga pintu utama rumah putih itu. Mungkin 1 jam lagi, diamlah. Kau sudah menanyakan itu ketiga kalinya, kalau kau bertanya yang sama selanjutnya mungkin kau akan mendapat piring dibanding jawaban. Temannya itu mendengus kesal. Aku kan cuma bertanya, lagian ini aneh. Bukankah kita di tengah kota, kenapa kita harus ada penjaga? Justru kalau di kota seperti ini penyamaran kita jadi lebih aman. Aman kepalamu. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Kita seperti berada di dalam markas musuh sekarang. Andai sedikit saja melakukan kesalahan hanya soal kedipan mata, penyamaran kelompok kita hancur. Teman satunya semakin jengkel sehingga menjitak rekannya. Aku setuju dengan pendapatmu, sekali kesalahan memang bisa menggagalkan penyamaran kalian selama 2 tahun terakhir, dan, kebetulan hari ini kesalahan itu sudah terjadi. Suara seseorang yang lain terdengar membuat dua penjaga itu terkejut bukan main. Beberapa detik kemudian mereka menyadari sudah ada sosok manusia di depannya. Keduanya berganti waspada, kedatangan orang itu tak mereka sadari sebelumnya. Tidak ada suara atau bahkan hembusan angin yang keluar seolah ia sudah berdiri di sana sejak awal. Siapa kau? Sebutkan namamu. Penjaga itu sudah mengeluarkan pedangnya. Jian Chen tidak menjawab melainkan tersenyum lebar membuat kedua penjaga itu semakin waspada bercampur rasa takut. Di saat mata mereka berkedip, Jian Chen sudah hilang dari pandangannya sehingga kedipan yang biasanya sekilas itu menjadi kedipan terlama bagi keduanya. Jian Chen membuka pintu setelah membunuh penjaga itu, yang ditemukan ketika dia masuk dirinya disambut oleh suasana pesta yang meriah. Salah satu alis Jian Chen terangkat, tidak menyangka suasana markas pembunuh bakal seperti ini. Meski di dalam berisik namun dari luar rumah pesta ini tidak kedengaran apapun. Jian Chen menebak pasti rumah ini mempunyai alat kedap suara yang dipasang di sekeliling rumah. Kedatangan Jian Chen membuat semua mata terarah padanya, apalagi Jian Chen datang dengan membawa pedang tanpa sarungnya dengan di ujung pedang itu ada tetesan darah yang masih menetes. Semua orang yang ada di tempat itu menjadi waspada, pertama karena Jian Chen masuk melewati pintu utama di mana para pembunuh biasanya masuk melewati jendela rumah ini. Pintu utama hanya boleh digunakan oleh pemilik rumah saja. Hal kedua yang membuat mereka waspada karena bercak darah dari baju Jian Chen serta pedangnya. Jian Chen tersenyum dingin, matanya menyelusuri setiap orang di tempat ini. Seperti yang dikatakan oleh orang yang diinterogasi Jian Chen sebelumnya, tidak ada pendekar di tingkat alam jiwa tahap 7 ke atas di antara mereka. Di lantai pertama hanya ada 20 orang pembunuh. Jian Chen menggenggam pedangnya lebih erat. Maaf mengganggu pesta kalian tetapi aku tak bisa menunggu ini sampai selesai. Jian Chen langsung bergerak tanpa perlu basa-basi apapun, salah seorang yang di dekatnya tanpa tahu apa-apa tak siap ketika ayunan pedang mengarah padanya. Hei, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila? Kenapa kau tiba-tiba membunuh orang lain? Orang-orang di sana begitu marah ketika tanpa sebab apapun Jian Chen langsung membunuh temannya. Jian Chen tersenyum lebar. Tidak usah banyak tanya, aku adalah musuh kalian. Hari ini aku kesini untuk melenyapkan kalian semua. Jian Chen tidak berhenti di sana, ia langsung menebaskan pedangnya ke yang lain. Satu gerakan pedang Jian Chen cukup untuk membunuh satu orang di dekatnya. Para pembunuh mulai tersadari kalau ini sebuah serangan tetapi mereka tidak bisa bersiaga sepenuhnya karena semuanya sudah dalam keadaan mabuk berat. Meski ada beberapa yang dalam masih keadaan terjaga mereka tidak banyak melawan,
terutama karena senjata mereka tidak bersamanya. Lagi pula, tidak akan ada yang menduga malam ini bakal ada seseorang yang berani menyerang kediaman pembunuh, belum lagi ini berada di tengah kota. Keadaan ini segera dimanfaatkan baik oleh Jian Chen, dengan teknik pedang dari klan Niu yang mematikan. Jian Chen bisa membunuh semua orang dengan singkat tanpa perlawanan dari mereka sedikitpun. Kini lantai satu itu sudah digenangi oleh darah. Jian Chen sebisa mungkin membunuhnya dengan singkat karena takut mereka menimbulkan suara yang membuat seisi rumah ini menyadarinya. Jian Chen kemudian menuju lantai 2, sama seperti lantai pertama mereka sedang berpesta ria. Aksi kegaduhan Jian Chen di lantai pertama sepertinya tidak disadari mereka. Jian Chen bergerak cepat untuk membunuh semuanya. Pesta yang semula terlihat menyenangkan itu tak lama berubah menjadi jeritan dan teriakan rasa sakit. Tidak sulit untuk membunuh semuanya karena orang-orang di lantai 2 jauh lebih sedikit dibanding di lantai pertama. Saat Jian Chen membunuh orang terakhir, ada seseorang yang kebetulan turun dari lantai 3 dan begitu terkejutnya dia ketika melihat pemandangan di lantai bawah begitu mengerikan. Orang itu segera menutup mulut dan berusaha untuk tidak menjerit. Sayangnya meski begitu orang yang sedang berdiri di tengah genangan darah tetap menyadarinya. Di saat pembunuh itu menoleh, ia menemukan mata emas yang begitu dingin menatap dirinya. Jian Chen memang menyadari orang itu namun ia membiarkan dia pergi. Jian Chen tidak dalam kondisi yang baik. Ia memang tidak terluka tetapi kondisi mentalnya terasa berat karena telah membunuh banyak orang. Mungkin disebabkan karena sudah 2 tahun ini ia tak mengenal kata membunuh manusia membuat mentalnya melunak kembali. Jian Chen bisa dikatakan orang yang bermental kuat disebabkan kondisi hidup pertamanya yang telah membunuh banyak orang apalagi ketika pemberantasan organisasi jahat. Sudah ribuan nyawa dicabut olehnya, membuat Jian Chen bisa dikatakan pembunuh darah dingin. Alasan itulah Jian Chen tak memiliki keraguan saat membunuh orang. Jian Chen terlebih dahulu menenangkan dirinya sebelum akhirnya mulai bergerak ke lantai 3. Berbeda dengan 2 lantai sebelumnya yang semuanya sedang sibuk berpesta, lantai 3 tidak demikian. Orang sebelumnya pasti sudah memberitahu keberadaannya jadi saat Jian Chen sampai mereka sudah bersiaga dan menghunuskan senjata. Hanya ada 5 orang yang berada lantai 3 namun kultivasi 4 orang diantaranya sudah di alam jiwa tahap 7. Pandangan Jian Chen jatuh pada pria sepuh berperut buncit yang berdiri paling belakang. Pria itu yang tak lain adalah pengurus dari toko angsa putih sebelumnya. Dia jugalah orang yang mengutus para pembunuh untuk membunuh Jian Chen sekaligus dalang dari kasus pembunuhan beberapa hari lalu di kota. Ketika tatapan keduanya bertemu pengurus toko itu kemudian melihat wajah orang yang menyerang kediamannya dan dia begitu terkejut saat mengenalnya. "Kakao," pengurus toko itu menunjuk Jian Chen sambil gemetaran. Jian Chen tersenyum lebar, "Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini. Sayangnya kali ini aku tidak ingin membeli sesuatu dari barangmu." Senyuman Jian Chen semakin lebar membuat pria sepuh buncit itu jatuh terduduk karena ketakutan. Dia sadar telah menyinggung orang yang salah kali ini. Baju naga berlian yang ingin dia ambil kembali dari Jian Chen justru berdampak besar pada keamanan nyawanya. 57. Tangan besi. "Bos, kau mengenal dia?" Salah satu pendekar yang mengawal pria sepuh itu bertanya melihat atasannya begitu ketakutan bercampur keterkejutan. Dia adalah pelangganku tadi pagi. Dia yang kuceritakan sebelumnya." Tunjuk pria sepuh itu gemetaran. Pengawal itu tentu mengetahuinya karena sebelumnya bosnya telah menceritakan ada seorang anak muda kaya yang bisa membeli baju pelindung naga berlian tanpa menawar harga sedikit pun. Melihat anak muda yang begitu mudah mengeluarkan 100.000 koin emas tanpa berpikir panjang menunjukkan betapa kayaknya dia.
Bosnya tentu tertarik sehingga ia berencana untuk merampok anak muda itu sekaligus ingin mencuri balik baju pelindung yang sudah dibelinya, agar Jian Chen tidak lari darinya. Pria sepuh memberikan kartu diskon palsu yang sebenarnya adalah alat sihir pelacak. Satu pendekar terkuat dari toko angsa putih telah ditugaskan untuk membunuh Jian Chen. Tidak pernah mereka duga anak muda incaran mereka ternyata bukan anak muda biasa. Melihat Jian Chen yang datang ke sini menandakan orang-orang yang ditugaskan misi sebelumnya telah gagal. Dan mendengar Jian Chen membunuh seisi rumah ini menunjukkan bahwa pembunuh terkuat dari toko angsa putih telah tewas di tangannya. Keempat pendekar itu sulit mempercayai kenyataan ini apalagi orang itu hanyalah anak muda yang masih remaja. Biarpun memang memiliki kekuatan yang besar seharusnya dia tidak membantai hingga seperti ini. Membunuh orang lain dibutuhkan tekad dan keberanian yang kuat. Seorang pendekar yang sudah dewasa pun terkadang memiliki ketakutan atau keraguan untuk mencabut nyawa orang lain. Andai empat pendekar itu tidak mengetahui fakta bahwa Jian Chen telah membunuh orang yang ada di kediaman ini, mungkin sekarang mereka akan memandang Jian Chen tidak lebih dari anak ingusan biasa. Empat pengawal itu tengah berpikir bagaimana mengalahkan Jian Chen saat tiba-tiba Jian Chen berinisiatif menyerang duluan. Empat pendekar tidak tinggal diam dan ikut bergerak maju. Mereka menyerang Jian Chen dari empat sisi secara bersamaan. Kombinasi serangan dari keempatnya sangat baik membuat Jian Chen tak dapat menyerang balik sehingga ia berada posisi bertahan. Meskipun begitu setelah beberapa jurus tidak ada serangan yang melukai Jian Chen membuat mereka berkeringat dingin saat melihatnya. Jian Chen seolah telah membaca serangan mereka, menghindari atau menahan jurus di saat yang tepat. Pedang di tangannya juga begitu lincah untuk menyambut serangan seolah pedang itu menjadi perisai bagi seluruh tubuh Jian Chen. Serangan demi serangan terus berlanjut sampai di satu titik ketika lawannya mulai kelelahan Jian Chen balik menyerang. Jian Chen menggunakan tendangan memutar yang dilapisi tenaga dalam membuat keempatnya tidak siap dan akhirnya mengenainya dengan telak. Tendangan itu membuat mereka terdorong mundur beberapa meter. Jelas keempatnya tidak menduga Jian Chen akan menggunakan tendangan mengingat ada pedang di tangannya. Jarak yang tercipta langsung dimanfaatkan Jian Chen. Ketika lawannya akan maju kembali Jian Chen sudah menyerap cahaya di ruangan itu menjadi gelap gulita. Jian Chen bergerak cepat ke salah satu dari mereka dan mengayunkan pedangnya ke arah leher. Satu kepala jatuh ke lantai namun Jian Chen tak berhenti di sana. Sebelum cahaya di ruangan itu kembali Jian Chen bergerak lagi dan mengayunkan pedangnya. Tepat di detik semuanya terlihat Jian Chen telah memenggal leher dua pendekar itu. Kini tersisa hanya dua pendekar yang begitu mematung melihat dua rekannya sudah terbunuh. "Kakau, siapa kau?" Pendekar itu mundur dua langkah. Wajahnya begitu ketakutan tetapi di sisi lain dia juga terkejut. "Kau, bagaimana kau membuat ruangan ini menjadi gelap?" "Oh, kau menyadarinya. Kupikir kalian berdua akan menganggap itu hanya fenomena alam belaka." Jian Chen tertawa kecil sebelum menghilang dalam sekejap dan tiba-tiba berada di dekat musuhnya. Jian Chen sekali lagi menebas leher lawannya, menyisakan satu orang lagi. Pendekar tersisa itu jatuh terduduk. "Siapa sebenarnya dirimu? Tak ada orang di dunia persilatan yang memiliki teknik sepertimu." "Tidak. Kau hanya tidak mengetahuinya. Hanya karena belum melihatnya bukan berarti itu tidak ada." Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya sebelum akhirnya mencabut nyawa pendekar itu. Jian Chen bernafas lega setelah empat pendekar terkuat di rumah ini tewas. Dari tadi dirinya memikirkan tenaga dalam yang kian menipis. Membunuh puluhan orang dalam satu waktu tentu memerlukan tenaga dalam yang banyak. Andai dia tidak punya 400 lingkaran lebih mungkin ia tidak sanggup menerobos markas ini.
Pandangan Jian Chen kini jatuh pada pria sepuh yang dari tadi menonton pertarungan dirinya. Jian Chen berjalan mendekat sebelum menarik kerah pria sepuh itu ke atas. Jian Chen tersenyum dingin. Kau tidak memohon padaku agar tidak membunuhmu. Heh. Pria sepuh itu justru menanggapi senyuman Jian Chen dengan senyuman lagi. Anak muda. Kuakui kau memang hebat tetapi kau telah menyinggung orang yang salah. Kau sepertinya begitu percaya diri. Aku tahu kalian berasal dari organisasi Merpati Merah tetapi aku tidak takut. Oh, ya. Kalau begitu apakah kau tidak takut dengan keberadaanku? Selepas ada yang berkata demikian, seseorang muncul dari belakang bayangan pria sepuh itu dan memberikan tinju pada Jian Chen. Jian Chen terlambat menyadari serangan itu sehingga dengan keras mengenai tubuhnya membuat ia terpental sampai mengenai dinding. Pedang di tangan Jian Chen terlepas seketika itu juga. Jian Chen meringis merasakan rasa sakit. Jika tidak ada baju pelindung di balik jubahnya mungkin ia sudah mengalami luka berat sekarang. Pandangan Jian Chen beralih untuk melihat siapa yang melukainya dan ia menemukan pemuda tegap bertangan besi sudah berdiri di depan pria sepuh itu. Jian Chen menjadi waspada ketika melihat lawannya berada di alam kehidupan. Tidak kusangka ada manusia berdarah dingin di tengah kota ini. Memiliki teknik yang rumit serta kemampuan bertarung yang tinggi. Jika tidak melihatnya langsung aku tidak akan percaya ada anak remaja bisa melakukan ini. Tangan besi menatap Jian Chen tajam. Terima kasih. Tuan. Terima kasih. Pria sepuh buru-buru bersujud setelah merasa dirinya bakal dilindungi. Berterima kasihlah lain kali. Karena setelah menghabisi anak ini aku akan membuat hukuman untukmu. Tangan besi menatap pria sepuh itu dingin. Pria sepuh meneguk ludah sebelum menunduk pasrah. Ia mulai menyesali dirinya menyinggung sosok seperti Jian Chen yang membuat sebagian anggotanya terbunuh dan rahasia organisasinya hampir terbongkar. Aku tak akan membiarkanmu lolos setelah kau mengetahui banyak hal tentang kami. Berlututlah agar aku bisa membunuhmu tanpa rasa sakit. Tangan besi kembali menoleh ke arah Jian Chen. Penawaran yang bagus sayangnya aku tak mau mati sekarang. Jian Chen tersenyum tipis sebelum mengalirkan tenaga dalam pada tangannya. Kita lihat saja siapa yang mati. Elemental cahaya. Silauan kilatan cahaya. Jian Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan ketika dua tangannya bersentuhan tiba-tiba tercipta cahaya putih yang menyilaukan. Ruangan itu seketika terang benderang, membuat tangan besi dan pria sepuh menutup matanya karena mata mereka terasa sakit. Di sisi yang sama Jian Chen sudah menghilang dan tiba di dekat pedangnya. Dia mengambil pedang itu lalu bergerak cepat menyerang tangan besi. Ketika pedangnya terayun tangan besi ternyata menyadarinya. Ia menghindar serangan Jian Chen lalu memberikan pukulan balik. Jian Chen buru-buru menahan pukulan itu menggunakan pedangnya hingga membuatnya terdorong mundur. Kau, siapa kau sebenarnya? Melihat Jian Chen bisa menggunakan teknik aneh lainnya lagi membuat tangan besi menjadi waspada. Kau bukan anak biasa. Aku tak bisa membiarkanmu hidup. Kau harus mati di sini. Saat tangan besi ingin bergerak menyerang tiba-tiba Jian Chen melakukan hal yang tak diduga. Pedang yang ada di tangan Jian Chen berubah menjadi keemasan namun bukan itu yang membuatnya terkejut. Jian Chen mengayunkan pedangnya pada salah satu dinding rumah. Dari ayunan itu tercipta energi emas yang menyilaukan. Ketika energi emas menyentuh dinding sebuah ledakan hebat tercipta. Ledakan itu begitu keras dan kuat hingga membuat dinding rumah itu berlubang. Kau boleh membunuhku sekarang jika kau bisa. Jian Chen tersenyum mengejek pada tangan besi. Kau. Ledakan besar tadi pasti mengundang banyak orang sekitar belum lagi ini tengah malam. Hanya soal waktu petugas kota akan ke sini.
Tangan besi berpikir tak bisa di sini lebih lama, jadi dia bergegas untuk membawa pria sepuh secepatnya, namun sayangnya tangan besi baru menyadari pria sepuh itu sudah tergeletak di lantai dengan mata yang terbuka. Sebuah pisau lempar tertancap di lehernya. Tangan besi hampir muntah darah, lalu ia memandang Jian Chen penuh kebencian. Kalau kita bertemu selanjutnya, bukan hanya kau, keluargamu juga akan kubunuh semua. Jian Chen tersenyum sinis. Kalau kita bertemu selanjutnya, bukan hanya kau, organisasi di belakangmu akan kubunuh semua. Tangan besi merapatkan giginya kesal setelah dibuat tak berkutik oleh seorang anak muda. Ia ingin sekali mencabik-cabik tubuh Jian Chen sekarang, tetapi memahami sudah tak banyak waktu lagi. Tangan besi bergerak pergi sebelum petugas kota tiba di kediaman ini, menyisakan Jian Chen yang tak lama kemudian ikut menghilang. 58. Organisasi Merpati Merah. Jian Chen tidak langsung pergi ke perbatasan kota setelahnya, melainkan ke toko angsa putih terlebih dahulu. Toko angsa putih menutup tokonya ketika malam hari. Tidak ada penjaga di sana, tetapi pintu utama toko itu dan jendelanya dipagari jeruji baja. Jian Chen hanya harus menggunakan tenaga dalam untuk menghancurkan jeruji tersebut. Hal pertama yang Jian Chen lakukan adalah mengganti pakaiannya di sana. Jubahnya sudah bersimpah darah dan berbau amis. Jika dia langsung pergi ke perbatasan kota, mungkin dirinya akan dicurigai atas penampilannya. Cepat atau lambat juga berita menghebohkan akan menggema di kota Qianshan tentang pembantaian di rumah megah pengurus toko angsa putih. Tidak lama lagi pemerintah akan mengetahui tentang adanya organisasi Merpati Merah yang menyusup dan menyamar di kota ini. Karena di rumah itu terdapat banyak sekali informasi-informasi tentang organisasi Merpati Merah. Organisasi Merpati Merah adalah salah satu organisasi para penjahat. Mereka melakukan banyak sekali kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan juga pembantaian. Hampir semua pemerintah kota di Provinsi Naga Petir mengetahui organisasi penjahat itu. Mereka ingin sekali menghancurkannya, tetapi tidak bisa karena markas organisasi tersebut sangat tersembunyi. Belum lagi jumlah anggota mereka semakin hari semakin banyak. Mengetahui markasnya pun belum tentu bisa mengalahkannya. Jian Chen juga tak kalah terkejutnya setelah tahu organisasi Merpati Merah menyamar di kota ini. Jian Chen menebak organisasi bertindak demikian karena dua hal. Ingin merampok harta penduduk dan ingin memata-matai pemerintah. Tindakan seperti ini sebenarnya terbilang beresiko untuk organisasi Merpati Merah karena secara tidak langsung mereka menyusup ke markas musuhnya. Ibu kota Qianshan memiliki banyak klan besar dan pendekar hebat di dalamnya. Setelah kejadian di rumah mewah tadi, organisasi itu pasti akan diburu lebih besar dari sebelumnya. Jian Chen menghela nafas yang panjang memikirkan itu semua. Andai pemerintah tahu betul bagaimana kekuatan organisasi Merpati Merah sebenarnya, mungkin mereka membutuhkan pendekar tingkat tinggi serta jumlah 1/5 pasukan di kota agar bisa menghancurkan organisasi tersebut. Jian Chen mengetahui itu semua karena dialah yang menghancurkan organisasi Merpati Merah di kehidupan lalu. Dengan kekuatannya yang tinggi pun Jian Chen harus berusaha keras hingga akhirnya bisa mengalahkan organisasi tersebut. Aku akan mengurus organisasi itu nanti. Dengan kekuatanku sekarang aku masih terlalu lemah. Meski sudah di puncak alam Dewa Cahaya Besi, Jian Chen masih terbilang kecil dengan kekuatannya yang dulu. Dia sepertinya harus fokus meningkatkan kultivasinya. Jian Chen kemudian melirik area toko tersebut. Terdapat banyak sekali barang dan senjata yang tergeletak. Dimulai dari pedang berkualitas tinggi, pisau lempar, baju pelindung bahkan hingga cincin ruang ada di sini. Jian Chen tersenyum lebar sebelum memasukkan semuanya. Ia juga mengambil uang yang ada di toko itu.
Menurut dugaan Jian Chen, senjata-senjata ini bukanlah buatan dari toko ini melainkan dari hasil perampokan organisasi Merpati Merah yang dikirim ke toko Angsa Putih. Baju pelindung naga berlian di tubuh Jian Chen misalnya. Baju ini memiliki kualitas tinggi. Alam kehidupan tak bisa melukainya dan setahu Jian Chen di kota Qianshan tidak ada yang bisa membuat baju pelindung seperti ini bahkan 13 tahun ke depan. Jian Chen tak bisa lebih lama di sana, jadi setelah semua barang itu habis Jian Chen langsung pergi. Jian Chen menuju perbatasan kota segera lalu kembali ke tempat Mei Li dan Ziyun berada. Ketika Jian Chen sampai bertepatan dengan matahari muncul di ufuk timur, Jian Chen melihat ada sebuah asap hitam yang mengepul di tengah hutan yang diduga adalah tempat Mei Li dan Ziyun berada. Jian Chen menemukan kedua gadis itu sedang sarapan buah apel. Saat Jian Chen muncul, wajah kedua gadis itu langsung berubah cerah. "Saudara Jian, kau sudah kembali?" tanya Mei Li. "Sudah. Maaf membuat kalian menunggu, jadi mari kita berangkat sekarang." Mei Li dan Ziyun saling pandang sebelum berubah menjadi senyuman hangat. Ziyun mengeluarkan sesuatu dari cincin ruangnya. "Sebenarnya kita sudah menemukan anggrek emas itu." Ziyun menjelaskan bahwa tadi pagi ketika ia ingin mencari sarapan secara tak sengaja dirinya menemukan anggrek emas ini yang tumbuh di dekat pohon apel itu. Jian Chen yang mendengarnya terkejut sebelum berganti dengan tawa kecil. Menurutnya ini terlalu lucu. Alangkah beruntungnya Ziyun menemukan tanaman herbal yang langka dengan ketidaksengajaan. Anggrek emas sangat mahal kalau dijual. Mempunyai berbagai manfaat baik bagi kesehatan atau dijadikan sebuah pil. Kalau Jian Chen tidak salah, harga anggrek emas andai membelinya mencapai puluhan ribu koin emas per satu tanamannya. Melihat Ziyun menemukan secara tak sengaja sungguh bukan kebetulan biasa. "Jadi, apakah kita langsung kembali? Karena sekarang tujuannya telah selesai maka tidak ada alasan lain Jian Chen pergi ke Lembah Merah." "Ya, tapi kita tidak pulang ke jalan yang sama. Itu terlalu jauh. Kita akan pergi lewat gerbang utara kota Qianshan. Selain lebih dekat, klan Niu juga tak jauh darinya. Ada 4 gerbang agar seseorang bisa masuk ke kota Qianshan, yaitu gerbang timur, selatan, barat, dan terakhir gerbang utara. Lokasi Jian Chen pergi sebelumnya adalah gerbang timur." Jian Chen meminta waktu untuk beristirahat sebentar. Beralasan dirinya lelah telah berlari ke sini, padahal Jian Chen ingin mengumpulkan tenaga dalamnya yang sebelumnya sudah terkuras banyak. Mei Li dan Ziyun juga tak keberatan. Sembari Jian Chen bertapa untuk memulihkan tenaga dalam, kedua gadis itu berlatih pedang di suatu tempat tak jauh darinya. 1 jam berlalu Jian Chen akhirnya membuka matanya. Tenaga dalamnya telah pulih kembali, lalu saat Jian Chen ingin menemui kedua gadis itu, ia menemukan keduanya tengah berlatih tanding. Keduanya menggunakan ilmu pedang. Terlihat Mei Li dan Ziyun begitu lincah memainkan pedangnya. Sekilas dari jauh Mei Li memiliki pemahaman ilmu pedang yang lebih dalam dari Ziyun. Tetapi hal itu disebabkan karena Mei Li telah belajar dari Jian Chen sebelumnya. Di sisi yang sama, kemampuan teknik pedang Ziyun juga memang sedikit lebih lemah dari klan Niu. Semua orang sudah tahu bahwa teknik pedang rembulan adalah teknik pedang tertinggi di Provinsi Naga Petir. Di saat keduanya masih berimbang, Ziyun tiba-tiba mengeluarkan teknik klannya. Teknik pedang es yang merupakan teknik dari klan Ye. Teknik pedang es. Butiran air salju. Ziyun mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya membuat pedang itu memancarkan cahaya kebiruan. Ketika kedua pedang berbenturan, pedang Mei Li terasa lebih dingin hingga dalam beberapa detik kemudian muncul serpihan es dari mata pedangnya. Serpihan es ternyata tidak berhenti di sana. Salah satu tangan Mei Li yang memegang pedang juga perlahan memunculkan serpihan es membuat gerakan pedang Mei Li jadi melambat.
Kak Ziyun memang hebat, kalau begitu aku juga menggunakan teknikku. Tak kalah sama Mei Li menggunakan teknik pedang klan Niu. Dalam sekejap pedangnya juga ada cahaya kebiruan. Teknik pedang bulan purnama. Pelangi musim dingin. Ziyun tersenyum kecut ketika menahan serangan Mei Li yang membuat tubuhnya perlahan memunculkan serpihan es, membuat gerakannya jadi melambat. Teknik Mei Li memang hampir sama dengan cara kerja teknik klan Ye sebelumnya, yaitu sama-sama bertujuan membekukan gerakan lawan. Episode sebelumnya, Eps 57, Tangan Besi. Episode berikutnya, Eps 59, Klan Niu.